najisnya lisan manusia itu adalah pada kebohongan, kemunafikan. Anjing memang najis liurnya gitu. Tapi itu kodrat memang yang dikaruniakan oleh Allah. Dan itu bisa dibersihkan. Tapi najisnya mulut manusia itu padahal kodrat lisan itu seharusnya berucap hal-hal yang baik. Tapi justru menyakiti, bisa jadi dia gak bisa dicuci. Welcome to your channel QNC, berdiri kokoh di tengah. Bapak yang mana, Pak? Ini yang paling pinggir ini. Pokoknya Ini paling ganteng pasti saya. Jadi begini, Pak, ceritanya. Mobil SMK ini sebetulnya mobil pendidikan. Oke. Untuk pelatihan bagi anak-anak SMK. Namun karena mobil ini kok nampaknya perlu harus dipompa, diorbitkan, 2 Januari 2011 setelah dilantik jadi wali kota, Yang periode kedua. Oke. Mobil itu saya pasang di parkir di wali kota, upacara. Tunggu dulu, Pak. Yang mengangkat ini Pak Jokowi atau Pak Rudi? Saya yang suruh parkirkan di sana. Tapi ini saya Pak Rudi. Oh, iya, nanti untuk mobil dinas. Oke. Karena ya mohon maaf. Karena yang di masyarakat, Pak, itu seolah itu idenya Pak Jokowi. Wah, itu karena saya yang suruh ke sana. Ya. Ini yang namanya pemerintah ini kan harus punya strategi. Oke. Yang pertama yang perlu saya sampaikan bahwa ketika mobil SMK ini menjadi mobil dinas, wali kota dan wakil wali kota, AD1, AD2. ya AD1, AD2 di sana, Oh, ya? fotonya semua ada. Begitu di sana, boom, semua padahal kita itu dibully sama rakyat. Pemerintah nggak bisa bayar utang ke PLN, tentang pajak penerangan jalan umum. Oh, ada utang? Iya. Kenapa nggak dibayar, Pak? Nah, karena belum dianggarkan waktu itu kan. Jadi selama 5 tahun itu kan kita pernah ditinggali utang, namun nambah terus. Oke. Nah, akhirnya bagaimana caranya supaya bisa mengembalikan utang ini. 3 Januari kalau nggak salah, utang dari PLN ini kita bayar cash dengan naik mobil SMK. Artinya SMK ini hanya pengalian isu atau apa? Ya boleh saja kalau Pak Rudi menyampaikan itu pengalian isu. Pengalian isu supaya opini, opini mengarah ke sana. Oke. Tidak uang sebesar itu untuk mengembalikan utang. Dan mengeluarkan uang segitu kan ya sebetulnya mesti harus ada proses dan sebagainya. Siap. Ini kontan kok ini, cash ke sana. Nah, akhirnya SMK meledak. Semua gubernur, panglima, kapolda, kapolwil dulu masih ada. Itu pesen mobil SMK semua. Masuk Pak Gatot Nurmantio. Oh iya. Tapi keburu 2012 beliau lari ke Jakarta. Dan itu pun juga prosesnya cukup lumayan unik juga. Nah, sehingga kalau Pak JK mengatakan mobil SMK itu bohong-bohongan, ya memang itu mobil untuk pelatihan pendidikan di SMK. Tapi ada produksi nggak waktu itu? Nggak ada. Terus kenapa kok diekspos bahwa seolah itu mobil rakyat akan diproduksi? Nah, karena mungkin untuk pencitraan atau bagaimana saya nggak. Saya kan nggak habis pikir sampai Berarti karena kita itu. semua kena prank ini. Kena prank. Sekarang berapa sih harganya yang bisa dijual nanti? Hitungan terakhir 95, tapi nanti kalau sudah produksi massa tentu saja ada rekalkulasi lagi. Tetapi yang kita juga sekarang ini bingung, pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000 dan Pada kapasitasnya setelah uji emisi, setelah nanti sertifikat uji tipe ini kami pegang, perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, nunggunya 3 tahun. Ini adalah merek kita sendiri yang sudah dirintis kurang lebih 10 tahun yang lalu
oleh para teknisi, oleh anak-anak SMK, ada inisiator yang dulu saya kenal, ada di sini semuanya. Tetapi yang namanya membuat mobil itu kan hanya tidak memproduksi saja, tetapi juga bagaimana menjualnya. Kalau harganya nggak sambung dengan konsumen, siapa yang beli? Tadi dari belakang saya lihat bagaimana mesin dan komponen-komponen lain dirakit. Yang saya lihat, saya senang bahwa supplier komponen-komponen yang ada banyak sekali yang berasal dari dalam negeri, artinya lokal kontennya juga sudah baik, meskipun saya tahu pasti belum sampai ke angka 80 apalagi 100%. Tetapi sebagai sebuah usaha pertama dalam memulai industri otomotif dengan brand dan prinsipal Indonesia, ini harus kita acungi jempol keberanian dari PT Solo Manufaktur Kreasi ini. Tidak mudah, tidak gampang. Masuk pasarnya ini nanti juga tidak gampang dan tidak mudah. Tetapi kalau kita sebagai sebuah bangsa mau menghargai karya kita sendiri, brand dan prinsipal kita sendiri, ini akan laku. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini pabrik dan gedung sarana prasarana produksi PT Solo Manufaktur Kreasi PT SMK pada siang hari ini saya nyatakan diresmikan. Kenapa sih nggak suka sama tukang bohong gini loh? Karena setiap kebohongan, sebuah kebohongan itu akan membutuhkan kebohongan-kebohongan yang lain untuk menutupi kebohongan yang pertama gitu. Jadi kalau orang udah sering bohong, pasti nggak ada habisnya. Apakah lu bisa menerima orang kayak gitu ada di hidup lu gitu? Lu nantinya akan ngerasa kayak nggak yakin sama dia karena lu lama-lama jadi curigaan karena dia sering bohong gitu. Kota Nusantara. Sebetulnya di bulan Oktober kemarin saya ingin mengundang 30 yang saya pandang memiliki kekuatan untuk ikut mendukung Ibu Kota Nusantara ini. Tetapi saya kaget, jajak pasar pertama itu sudah over subscribe itu sampai 25 kali. Jadi otoritas IKN juga kaget. Sehingga yang kawasan inti itu langsung sudah habis. Sehingga ini baru menyiapkan lagi yang kawasan berikutnya. Jadi undangan itu saya batalkan. Kalau ini nanti sudah jadi, baru nanti Bapak Ibu akan saya undang lagi untuk ikut mendukung. Karena memang Ibu Kota Nusantara ini saya ingin fokus kepada investasi, bukan tergantung kepada APBN. Sampai saat ini belum ada, tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri
bergerak, semakin banyak setiap bulannya investor dari luar akan segera masuk. Kita lihat aja nanti, pasti akan masuk. Saya Yandri dari TV One, Pak. Tadi habis memberikan pidato, tadi banyak sekali dikerumuni oleh CEO. Apa yang mereka sampaikan ke Bapak? Terus gimana reaksi mereka? Nggak ada, minta foto aja. Setelah itu, Jokowi telah kehilangan kredibilitas dalam soal demokrasi dan hukum. Benar bahwa masih banyak yang menghargai prestasi Jokowi dalam bidang infrastruktur, tetapi kepercayaan mereka runtuh begitu menyadari Jokowi ternyata memanipulasi kepercayaan rakyat untuk terus berkuasa melalui anaknya. Bahwa Jokowi menyandera beberapa ketua umum partai politik agar mengikuti skenario drama Korea politiknya. Erlangga Hartarto sudah diperiksa Kejaksaan Agung dan hampir saja digusur dari posisi Ketua Umum Golkar. Namun, Airlangga lolos begitu bergabung dalam koalisi Indonesia Maju yang didukung Jokowi. Menurut saya, Jokowi sudah berada di titik nadir. Keliru jika Jokowi masih menganggap rakyat masih akan mengikuti pilihannya mendukung Gibran dan Prabowo. Sentimen negatif terhadap Prabowo Gibran dan Jokowi akan terus menurunkan elektabilitas Prabowo Gibran.